Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kita semua sehat walafiat. Dan ingat untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Kemudian yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan atau melakukan physical distancing. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai volume bangun ruang. Nah, sebelumnya di materi pada saat kelas 5 kalian sudah pernah mempelajari mengenai volume balok dan volume kubus. Nah, seperti ini. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah untuk video kali ini yaitu volume dari prisma segitiga seperti ini. Ini salah satu contohnya. Jadi Pak Guru tulis dulu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai volume bangun ruang. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai prisma segitiga. Nah, untuk mengetahui volume prisma segitiga, kita harus mengetahui terlebih dahulu volume balok. Nah, kenapa volume balok? Jadi sebenarnya prisma segitiga ini itu merupakan potongan atau setengah dari balok. Jadi kita misalkan balok ini itu dipotong di sebelah sini, ya, sebelah sini di garis ini itu kita potong. Nah, sehingga yang terjadi adalah prisma dengan bentuk alas yang seperti ini, segitiga ya. Nah, jadi ini terus sampai ke sini juga nanti akan terpotong sehingga menjadi setengah. Jadi dibagi dua seperti ini. Nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Nah, cuman ini prismanya untuk segitiga sama sisi. Jadi untuk segitiga yang ini yaitu segitiga siku-siku nantinya ketika dipotong. Nah, jadi dari balok itu sendiri Pak Guru tulis di sini. Jadi volume balok dulu. Nah, dari volume balok kita ketahui seperti ini. Pak Guru gambar dulu. Nah, dari sini kan volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi kan, dimana panjang kali lebarnya adalah alasnya. Nah, ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Nah, ternyata untuk volume prisma segitiga itu adalah setengah dari volume balok, yaitu kita sudah potong dua di sini sehingga di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa panjang pada segitiga, ini segitiga siku-siku yang ini ya, Pak Guru pindahkan gambarnya, ini menjadi seperti ini. Nah, di mana ini adalah panjang dan ini adalah lebar. Nah, karena ini tinggal setengah, ingat pada segitiga rumus luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, kemudian jadi dari P-nya ini jadikan alas ya, ini P, ini jadi alas. Kemudian yang L-nya ini jadi tinggi segitiga. Nah, ini L yang tadi ini jadi tinggi. Sehingga yang terakhir yaitu yang ini itu menjadi tinggi prisma. Sehingga rumusnya menjadi setengah alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Jadi tinggi yang prisma itu yang ini ya. Nah, Pak Guru akan tuliskan terlebih dahulu. Volumenya adalah, rumusnya adalah setengah alas kali tinggi prisma. Nah, untuk prisma secara umum, yaitu luas alas kali dengan tinggi. Nah, ini secara umum. Nah, baik, kita langsung saja untuk ke contoh soal. Kita misalkan Pak Guru ambil kertas dulu. Nah, di sini kita misalkan
Pak Guru akan gambar satu atau dua ya. Oke, misalnya untuk yang gambar pertama menggunakan gambar ini. Nah, jadi di sini ada segitiga sama sisi ya, dimana ini adalah tinggi dari segitiga, kemudian yang ini adalah alasnya. Jadi untuk gambar pertama akan mengikuti gambar ini. Nah, kita misalkan contoh nomor 1. Pak Guru gambar dulu. Nah, dalam menggambar prisma segitiga ada dua macam. Jadi ada yang menggambar berdiri seperti ini, ada juga menggambar terlentang seperti ini. Jadi bentuknya seperti atap rumah ya. Kemudian ini garis putus-putus. Nah, baik, kita mulai. Misalnya di sini untuk tingginya, untuk tinggi prismanya adalah 46. Yang ini 30. Kemudian tinggi segitiganya 20. Yang ini ya. Ini 20. Sama aja dengan ini. Kalau ini hitungannya kalau di luar. Nah, pada gambar seperti ini kita bisa lihat bahwa prisma ini sebenarnya adalah prisma segitiga yang dibaringkan seperti ini. Jadi dia nggak berdiri kayak gini ya. Jadi dibaringkan seperti ini sehingga panjang dari sini ke sini itu merupakan tinggi dari prisma. Nah, kita bisa tuliskan diketahui alas 30, kita misalkan desimeter ya. Jadi alasnya 30 desimeter, kemudian tinggi segitiga adalah 20 desimeter, kemudian tinggi prisma adalah 46 desimeter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, caranya kita bisa memasukkan rumus prisma segitiga. Jadi volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, luas alasnya karena dia bentuk segitiga berarti setengah alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Ya, yang ini tinggi prisma. Nah, tinggi segitiga itu diambil dari luas alasnya. Kita lanjut, setengah kali alasnya adalah 30 desimeter ya. 30, kemudian tingginya adalah 20. Kemudian tinggi prismanya adalah 46. Sama dengan, nah, di sini yang paling mudah untuk kita bagi adalah yang ini ya. 20 bagi 2, ini akan menjadi 10. Nah, kita lanjut. 30 kali 10, 300 kali 46. Kita kali dulu ya. Kita kali di sini aja. 300 kali 46. Nah, ini bisa langsung 00 seperti ini. Kemudian 3 kali 6. 3 kali 4, 12 tambah 1. Jadi jawabannya 13.800 desimeter pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena kita mengali desimeternya di sini desimeter. Ini jadi pangkatnya 3. Nah, jadi volume bangun tersebut adalah 13.800. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, nah, di sini gambar segitiganya akan Pak Guru berdirikan, maksudnya prisma segitiganya akan Pak Guru berdirikan dengan alas segitiga yang berbentuk lain. Jadi ini tadi segitiga sama sisi atau sama kaki. Sekarang kita pakai siku-siku. Oke, misalnya Pak Guru gambarnya kayak gini.
Nah, pada saat gambar pertama seperti ini dulu, kemudian bayang-bayangnya. Tandai titik dulu. Kayak gini. Nah. Baik, kita misalkan di sini 30. Tadi sudah desimeter, kita pakai misalnya meter ya. Ini 30 meter, kemudian di depan sini misalnya 20. Tulisannya Pak Guru tidak jelas. 20. Kemudian di sini 25 meter. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Nah, ingat, jikalau ada tanda seperti ini atau tanda seperti ini, maka itu berarti segitiga tersebut adalah segitiga siku. Nah, kita bisa diketahuinya dulu. Apa yang kita ketahui? Jadi diketahui di sini alas ya. Ini merupakan alas. Itu sama dengan 20 meter. Kemudian yang ini tingginya. Kenapa ini bisa alas dan tinggi? Ini sebenarnya segitiganya seperti ini. Jadi kebanyakan itu biasa diputar kayak gini. Nah, ya kan? Nah, biasa kan ada segitiga kan bentuknya kayak gini. Nah, ini sebenarnya diputar. Nah, kayak gitu. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, alasnya tadi tingginya adalah 25 meter. Kemudian ini tinggi segitiga ya, tinggi segitiga yang ini. Nah, kemudian untuk tinggi prismanya 30 meter. Jadi ditanyakan adalah volume. Nah, lalu penyelesaiannya seperti apa? Nah, untuk ini kita menggunakan rumus volume sama dengan luas alas kali tinggi. Pak Guru singkat saja ya. Nah, dari sini kita bisa ngambil karena ini segitiga, berarti setengah alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kemudian setengah atau 1/2 alas. Nah, alasnya kan tadi 20 ya. Ini 20 dikali tinggi segitiga 25 dikali tinggi prisma adalah 30. Kemudian yang paling mudah adalah yang sebelah sini. 20 bagi 2 ini 10. Nah, sehingga yang tersisa adalah 300 kali 25. Ini 300 dari 10 kali 30 ya. Jadi yang tersisa adalah 25 kali 300. Ini ya, kali ini. Kita cakar. Oh, tidak usah cakar ya. 25 kali 3 itu 75. Kemudian 00. Nah, jadi jawabannya 7.500 meter kubik. Nah, kita tulis jadi volume bangun ruang, kan ini Pak Guru tidak sebutkan namanya ya, jadi kita tulis saja bangun ruang tersebut adalah 7.500 meter kubik. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi cara kerja untuk cara kerja prisma segitiga. Untuk video kali ini cukup sekian dulu yang Pak Guru ingin sampaikan. Nantikan video mengenai volume bangun ruang lainnya di video selanjutnya. Baik, Pak Guru ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.